Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, teman-teman semua. Yang hari ini akan bertugas, Dokter Sandi sama Bu Delvi, apakah sudah siap? Siap, Dr. Dikson. Selamat pagi, silakan. Ya, pagi, Prof. Baik. Eh, Pagi semuanya. Pagi hari ini akan ada materi yang dibawakan oleh Dokter Sandi dan Bu Delvi. Waktu dan layar kami persilakan untuk pada presentan untuk mempresentasikan paparannya. Ini sudah sesi ke-10 ya? Mas Apakah sudah Dikson, terlihat jelas? sesi ke-10 bukan? Izin Bro, sebentar saya cek urutannya. Sepertinya sih iya sesi ke-10 ini. Kita konfirmasi dulu sebentar. Oke, silakan presentan siapa? Presentan Dr. Sandi dan Ibu Delvi dipersilakan. Izin Prof, ini betul sesi ke-10. Ya, Apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Rahmadi dan rekan-rekan. Izinkan saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izinkan saya Sandi dan Ibu Delvi untuk mempresentasikan materi mengenai kesehatan lingkungan, pencemaran udara. Dalam materi ini terdapat 3 rujukan jurnal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang akan dibahas adalah menjelaskan kaitan pengelolaan pencemaran udara di ruang tertutup serta udara bebas dan kesehatan masyarakat. Pada jurnal yang pertama, itu apa yang dimaksud dengan standar kualitas udara WHO. Panduan kualitas udara atau Air Quality Guide Organisasi Kesehatan Dunia berfungsi sebagai tujuan global bagi pemerintah nasional, regional, dan kota untuk bekerja untuk meningkatkan kesehatan warga mereka dengan mengurangi polusi udara. Mengapa WHO menerbitkan pedoman kualitas udara? Udara bersih adalah hak asasi manusia. Namun, polusi udara terus menimbulkan ancaman yang signifikan bagi orang-orang di seluruh dunia. Itu adalah ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan dan penyebab utama penyakit tidak menular atau NCDs, seperti serangan jantung atau stroke. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ada 7 juta kematian prematur setiap tahun karena efek gabungan polusi udara dan rumah tangga dengan jutaan lebih orang jatuh sakit karena menghirup udara yang terkontaminasi. Lebih dari setengah dari kematian ini tercatat di negara-negara berkembang. WHO secara teratur mengintegrasikan bukti ilmiah tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan serta memantau kemajuan kualitas udara negara-negara. Rekomendasi yang terkandung dalam panduan WHO tentang kualitas udara didasarkan pada ulasan literatur yang sistematis dan metode evaluasi yang ketat yang diikuti serta konsultasi yang luas dengan para ahli dan pengguna akhir panduan dari semua wilayah di dunia. Apa itu polusi udara? Polusi udara adalah campuran kompleks dari partikel padat, gas cair, serta gas. Ini dapat berasal dari banyak sumber, misalnya pembakaran bahan bakar rumah tangga, asap industri, limbah lalu lintas, pembangkit listrik, pembakaran limbah terbuka, serta pertanian, debu gurun, dan banyak sumber lainnya. Sumber yang berbeda dapat menyebabkan campuran polusi udara yang berbeda. Misalnya, kota perkotaan dekat laut dapat memiliki partikel yang terdiri dari garam laut, debu jalan, dan asap dari mesin diesel. Sebaliknya, daerah pedesaan dekat hutan mungkin memiliki partikel yang terdiri dari tanah, dari panci, dan kebakaran hutan. Polutan udara yang diukur termasuk PM25 dan PM10, yaitu partikel dengan diameter aerodinamika sama atau kurang dari 2,5 juta juga disebut halus dan 10 mikrometer masing-masing. Ozon atau O3, nitrogen oksida NO2, karbon monoksida SO2.
Lalu partikel halus PM2,5 dapat menembus paru-paru dan masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah, mempengaruhi semua organ utama. Paparan PM2,5 dapat menyebabkan penyakit pada sistem kardiovaskular dan pernapasan, memicu misalnya stroke, kanker paru-paru, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Penelitian baru juga telah menunjukkan hubungan antara paparan prenatal terhadap tingkat polusi udara yang tinggi dan penundaan perkembangan pada usia 3 tahun, serta masalah psikologis dan perilaku kemudian, termasuk gejala gangguan hiperaktivitas, defisiensi perhatian atau ADHD, kecemasan, dan depresi. Nah, ini tabel dari Air Quality Gate dari rata-rata tingkat polusi udara yang dihitung dari PM2,5 setiap tahunnya dalam 24 jam dari peak season atau libur panjang dan 8 jam. Lalu yang pada jurnal kedua, dampak kesehatan masyarakat dari bahan kimia diketahui dan tidak diketahui. Paparan terhadap berbagai bahan kimia terjadi setiap hari dan melalui banyak cara seperti penyerapan, inhalasi, kontak kulit, dan sebagainya. Banyak bahan kimia tidak berbahaya atau bahkan bermanfaat yang tidak mengancam kesehatan kita dan lingkungan. Produksi bahan kimia terus meningkat dan dengan itu potensi terjadinya paparan kimia juga akan meningkat. Salah satunya termasuk pestisida, asbestos, berbagai bahan kimia rumah tangga dan profesional lainnya. Polusi udara lingkungan dan rumah tangga, asap rokok, timbal, dan arsenik. Lalu metode untuk mengukur polusi, fraksi yang dapat diidentifikasi oleh populasi atau PF adalah penurunan proporsional kematian atau penyakit yang akan terjadi jika paparan terhadap risiko dihilangkan atau dikurangi maksimal ke tingkat alternatif. Perkiraan global dampak populasi untuk bahan kimia yang dipilih berdasarkan penilaian risiko komparatif atau CRA diikuti oleh perkiraan berdasarkan data epidemiologis yang lebih terbatas menurut pendapat ahli. Lalu ini pada tahun 2020 mencapai manajemen yang ramah lingkungan dari bahan kimia dan semua limbah sepanjang siklus hidup mereka, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati. Dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan kimia ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan polusi udara, air, dan tanah. Lalu pada tahun 2030 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi populasi, menghilangkan dumping, dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya. Mengurangi separuh produksi air limbah yang tidak diproses dan secara signifikan meningkatkan daur ulang dan reuse yang aman di seluruh dunia. Lalu selanjutnya, ini dampaknya hanya lebih dari sepertiga atau 35% penyakit jantung iskemik, penyebab utama kematian dan cacat di seluruh dunia, dan sekitar 42% stroke, kontributor terbesar kedua untuk kematian global dapat dicegah dengan mengurangi atau menghapus paparan bahan kimia seperti dari polusi udara di sekitar, pencemaran udara rumah tangga, asap secondhand dan timbal. Polusi udara dan asap rokok adalah faktor risiko untuk hasil kehamilan yang merugikan seperti berat lahir rendah, prematuritas, dan kelahiran mati. Sebagai contoh, paparan antenatal terhadap asap rokok diperkirakan meningkatkan risiko keseluruhan kelahiran mati sebesar 23% dan untuk kelainan bawaan sebesar 13%. Selain itu, ada hubungan potensial antara berbagai bahan kimia dan hasil kehamilan yang merugikan atau malformasi bawaan meskipun terbukti terbatas. Lebih dari sepertiga 35% dari keseluruhan beban penyakit berobstruktif kronis atau POK disebabkan oleh paparan bahan kimia dalam asap polusi udara atau gas kerja, asap, dan debu. Asap dan polusi udara dapat menyebabkan paru-paru yang berkurang dan kecenderungan untuk penyakit paru. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Delvi. Ibu Delvi, silakan. Terima kasih Dokter Sandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia dan tindakan praktis untuk pencegahan di Iran. Toksologi polusi udara yaitu dampak pencemaran udara terhadap organisme hidup tidak hanya terbatas pada kesehatan manusia dan hewan, tetapi juga mencakup seluruh lingkungan. Kondisi geografis yang berbeda, perubahan iklim global, dan variasi lingkungan mempengaruhi kesehatan manusia dari lingkungan dan termasuk hewan. Lanjut. Kerusakan lingkungan secara ekologis, polusi udara dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius terhadap air, tanah udara,
hal ini juga merupakan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Bahkan beracun yang tersuspensi di udara juga dapat menyebabkan efek reproduksi pada hewan. Hujan asam, pembalikan suhu, dan perubahan iklim global akibat emisi gas rumah kaca ke atmosfer merupakan dampak ekologis utama lainnya dari polusi udara. Polutan udara dan toksisitasnya. Setiap bahan di udara yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia atau mempunyai dampak besar terhadap lingkungan didefinisikan sebagai polutan udara. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi partikel O3 di permukaan tanah, CO, sulfur oksida, nitrogen oksida, dan timbal adalah 6 polutan udara utama yang membahayakan kesehatan manusia dan juga ekosistem. Ini berikut tabel, yaitu ini tabel tingkat standar kriteria polutan udara dan sumbernya yang mempunyai dampak terhadap kesehatan berdasarkan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Ini bisa dilihat ya tabelnya Bapak Ibu. Lanjut, dokter. Ini ada langkah-langkah praktis untuk mengurangi polusi udara di Iran. Yang pertama itu standarisasi bahan bakar kendaraan semaksimal mungkin dan juga pencarian sumber energi baru untuk mesin motor telah menarik perhatian besar. Selanjutnya, standarisasi mesin motor dan mesin manufaktur dengan konsumsi bahan bakar rendah merupakan strategi lain dan mengurangi tingkat polutan udara. Selanjutnya, memperbaiki sistem transportasi umum dengan menggunakan lebih banyak jalur kereta bawah tanah, tram, dan bus listrik. Selanjutnya, menaikkan harga bahan bakar di Iran dapat dianggap sebagai solusi efektif untuk mengurangi proporsi kontaminan udara. Selanjutnya, menerapkan sanksi bagi industri yang menimbulkan polusi dan menerapkan kebijakan pajak rendah untuk teknologi ramah lingkungan yang bersih. Selanjutnya, kampanye media yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kualitas udara lingkungan. Kesimpulannya, polusi udara itu berdampak besar terhadap kesehatan manusia, memicu dan menginduksi banyak penyakit yang menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian, khususnya di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pengendalian polusi udara sangatlah penting dan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Para pembuat kebijakan dan legislator di negara-negara ini harus mampu memperbarui semua undang-undang dan peraturan terkait polusi udara. Koordinasi antara berbagai departemen yang terlibat dalam pencemaran udara harus dipimpin oleh organisasi perlindungan lingkungan yang kuat. Organisasi perlindungan lingkungan yang efektif harus memiliki anggaran yang cukup untuk administrasi, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan pengendalian penuh terhadap lingkungan termasuk populasi udara. Sekian presentasinya. Baik. Kembali ke moderator. Terima kasih Ibu Delvi, terima kasih Dr. Sandi untuk paparannya menggunakan paparan slide Prezi ya, cukup menarik untuk kita lihat karena template-nya sedikit berbeda dari biasa kita gunakan. Kita melanjutkan dengan proses diskusi untuk teman-teman semua. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait topik polusi udara? Untuk waktu dan layar kita persilakan buat teman-teman semua. Mungkin saya akan memulai diskusinya dengan sebuah pertanyaan. Tadi pada saat pengolahan salah satu pengolahan polutan ada yang disebutkan dengan penggunaan dumping. Izin bertanya kepada presentan, saya masih kurang paham apakah yang dimaksud dengan mengolah dalam bentuk dumping. Ya, tadi di slide awal-awal. Dari menunggu, teman-teman juga dipersilakan ya, mungkin yang sedang bisa on cam dipersilakan untuk on cam agar diskusinya kita bisa berjalan dengan baik.
Pak Dixon tadi yang tentang dumping ya. Iya, bagaimana Pak? Untuk definisi sendiri itu kayak dumping itu yaitu pembuangan limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Itu kegiatan membuang, menempatkan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah konsentrasi dan waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup. Nah, intinya dumping itu pembuangan limbah B3-nya ini sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi pembuangan limbah B3 ya, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih. Eh, baik, kita lanjutkan. Mungkin saya menyapa mulai dari yang on cam dulu ya. Eh, Ibu Afriani Likun, apakah eh, ada di layar? Ya, silakan. Eh, Ibu Since, silakan bila ada yang mau didiskusikan. Apa sembari berproses ya. Memang topiknya ini topik umum, tapi kita perlu ya silakan. Pak Dikson, Iya ya, izin bertanya, Prof. silakan. Dan teman-teman semua. Eh, ini kan dari pemaparan teman-teman kali ini menyatakan bahwa partikulat 2,5 itu amat sangat berbahaya, bisa mengalir dalam darah dan bisa mengakibatkan CVD ya, cardiovascular disease. Kita lihat apa? Salah satu untuk pencegahannya secara personal adalah pemakaian masker ya. Nah, waktu saat COVID itu kita serentak semua pakai masker, tapi begitu masalah polusi udara, saya tidak melihat apa ya, maksudnya tidak melihat ke keseragaman kita untuk memakai masker di luar apa, di luar di lingkungan luar. Nah, menurut presentan, bagaimana upaya pemerintah? Apakah ada untuk meningkatkan kewaspadaan pencegahan pencemaran udara terhadap personal kita sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sylvia Sari. Boleh dijawab langsung oleh presentan. Ya, izin menjawab mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Delvi. Terkait penggunaan masker eh, di saat COVID dan di saat sekarang yang seperti ada COVID, sebetulnya kembali lagi kepada regulasi tiap daerah. Beberapa waktu lalu, mungkin lebih tepatnya di DKI Jakarta, pada saat itu sedang viralnya mengenai polusi udara yang beberapa media menyebutkan bahwasanya polusi udara sangat di DKI Jakarta sangat tidak sehat. Setelah adanya berita viral itu juga pemerintah DKI Jakarta juga menginstruksikan ya pada saat itu kalau tidak salah ada masyarakatnya untuk tetap kembali menggunakan masker ya, dengan tujuan yaitu untuk menghindari eh, paparan polusi udara yang ada di DKI Jakarta. Sebetulnya kembali lagi, nah intinya kesimpulannya kembali lagi kepada eh, regulasi tiap daerah ya dan eh, inisiatif diri sendiri gitu kalau menurut saya. Kalau misalkan memang dilihat dari sekarang kan sudah ada beberapa ini ya alat bukan alat seperti di aplikasi untuk mengetahui polusi udara dan di situ seperti apa lupa saya polusi aplikasinya. Ini seperti nafas, aplikasi nafas itu kan sudah bisa memberikan alert gitu terhadap posisi kita di situ apakah polusi udara yang di sekitar kita ini baik atau tidak. Nah, itu kembali ke kita gitu kalau misalkan memang itu polusi udara tidak baik ya sebaiknya harusnya dengan inisiatif sendiri kita menggunakan masker untuk kesehatan kita sendiri gitu. Tapi alangkah baiknya seperti kesimpulan yang terakhir tergantung dari regulasi pemerintah daerahnya sendiri. Kalau misalkan pemerintah daerahnya sendiri memberikan regulasi yang tepat, yang tegas gitu terhadap masyarakatnya, itu akan lebih baik. Mungkin akan ditambahkan oleh Bu Delvi.
Terima kasih Dokter Sandi. Saya menambahkan sedikit ya, memang mungkin itu memang tergantung dari regulasi setiap daerah. Contohnya COVID ini ya, sekarang aja COVID sudah naik kembali dan semuanya harus segera menggunakan masker pada tempat-tempat tertentu seperti itu. Kemarin pada saat COVID-nya turun, eh, masker tidak terlalu, sekarang sudah banyak masyarakat juga tidak menggunakan masker. Sekarang pada saat pemerintah untuk menggalakkan harus menggunakan masker pada ruang-ruang tertentu, pada ruangan tertutup, misalnya di mall itu harus menggunakan masker sekarang. Mungkin seperti itu. Jadi memang harus kesadaran diri sendiri saja mungkin ya. Terima kasih. Baik, Terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Sylvia Sari, Dr. Sandi dan Bu Delvi ya, udah kita membahas tentang regulasi dan dukungan dari pemerintah terkait polusi udara. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan yang mau didiskusikan terkait dengan topik polusi udara pada pagi hari ini? Dan saya sedikit menyambung ya, menyambung diskusi terkait polusi udara. Apakah saran dari presentan untuk kita, masyarakat awam, masyarakat umum, dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir efek gangguan kesehatan dari polusi udara sesuai dengan referensi yang telah dipaparkan tadi? Oke, berarti upaya untuk meminimalisir paparan polusi udara ya, Pak Dikson. Eh, Paparan ataupun meminimalisir gangguan kesehatan. Meminimalisir gangguan kesehatan terhadap kita sebagai masyarakat umum supaya nggak terganggu kesehatannya dari polusi udara. Berarti akibat dari polusi udara gitu kan? Ya, Iya, meminimalisir akibat dari oke. polusi udara. Mungkin kalau pendapat pribadi saya, yang paling simpel yaitu adalah eh, mengganti untuk transportasi yang kita gunakan sehari-hari. Semisal yang biasanya kita menggunakan kendaraan bermotor, itu kita bisa menggunakan yang paling simpel menggunakan sepeda kayu, sepeda. Atau kedua, bila memang uh, jarak tempuhnya jauh, tidak memungkinkan untuk memakai sepeda, bisa menggunakan teknologi terbarukan seperti motor listrik atau mobil listrik pertama itu. Kedua, yaitu menggunakan kendaraan transportasi umum, semisal KRL atau kendaraan lain kendaraan lainnya yang memang bahan dasar daripada bahan utama bahan bakar daripada transportasi umum tersebut yaitu menggunakan energi terbarukan seperti listrik, bahan bakar listrik dan sebagainya. Lalu ketiga, dari kesadaran diri kita sendiri dengan contoh seperti menanam pohon di lingkungan rumah itu juga salah satu untuk bisa mengurangi polusi udara di sekitar rumahnya. Lalu selanjutnya juga menghindari eh, membakar sampah yang biasanya kan yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah untuk membuang sampah ini mesti dibakar. Itu sebisa mungkin untuk menghindari membakar sampah di area rumah. Lalu bisa dengan pilih barang-barang sampah. Lalu selanjutnya juga selanjutnya bisa disampaikan oleh Bu Davi. Apakah mau menambahkan, Bu Delvi?
mungkin saya menambahkan untuk diri pribadi ya, maksudnya bagi eh, diri pribadi kita, jika kita untuk mencegah meminimalisir gangguan kesehatan itu pada di sini itu kita harus untuk menggunakan masker. Memang polusi udara sekarang kan memang sangat-sangat berbahaya ya. Terus juga yang kedua itu jika kita keluar rumah pas kita pulang itu harus mandi gitu ya, harus mandi, kita harus bersih-bersih, terus kita harus menutup jendela dan mengurangi aktivitas di luar rumah seperti itu. Terima kasih. Oke, membatasi aktivitas di luar rumah khususnya pada saat tingkat polutannya tinggi ya. Merangkum dari presentan tadi saran-sarannya adalah membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan energi terbarukan, misalnya yang menggunakan listrik, bisa untuk kendaraan-kendaraan ataupun menggunakan sepeda, juga melakukan penanaman pohon dan pemilahan sampah. Pemilahan sampah khususnya dalam pengolahan agar tidak dibakar ya. Apakah ada yang mau menambahkan masukan juga dari teman-teman semua terkait upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan kita terkait dengan polusi udara? Saya sembari menyapa ya, misalnya Ibu Since, apakah ada yang mau ditambahkan hal-hal sehari-hari kan? Ya. Izin Dokter Dikton, ini kan tadi ada saran terkait dengan membatasi di luar, kemudian lebih lebih mending di rumah. Bagaimana dengan polusi udara dalam rumah tangga? Contohnya yang polusi dalam rumah tangga ya, penggunaan kompor minyak tanah seperti itu. Maksudnya kita disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah supaya tidak terpapar polusi udara luar. Nah, bagaimana dengan polusi udara dalam rumah tangga? Nah, itu terus kan kalau mau dibilang sih di Indonesia ini kan terutama untuk masih daerah timur sini ya, itu banyak ibu-ibu atau banyak masyarakat masih menggunakan tungku api seperti itu, yang pembakaran kan dengan pembakaran pakai kayu bakar tuh, otomatis itu kan pembakaran yang tidak sempurna. Terus masih banyak juga yang menggunakan minyak tanah seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira maksudnya kita mau memberitahukan atau maksudnya gimana ya kita mau menanggapi itu dan bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat terkait hal itu? Karena kan ya seperti tadi sudah dijelaskan sama presentan kalau terpapar asap ya, sebenarnya sih baik polusi yang udara luar maupun polusi udara yang dalam rumah tangga itu sebenarnya sama-sama mempunyai efek ya. Kalau tidak salah di jurnalnya itu juga dibilang bahwa kalau untuk dalam rumah tangga itu yang paling banyak terpapar adalah ibu-ibu gitu, yang paling beresiko begitu. Nah, bagaimana kira-kira kalau kelompok menyarankan bahwa kurangi kurangi aktivitas di luar rumah, tapi bagaimana dengan kalau polusi udara dalam rumah tangga? Gitu sih Dok, mau ditanyakan. Terima kasih untuk topiknya. Ini dari tadi kita belum terpikir ya, maksudnya bahwa polutan bukan hanya di luar rumah, tapi juga dapat terjadi di dalam rumah. Mungkin kita membahasnya dalam frame ya, dalam kerangka pertama. Mungkin pertanyaannya, potensi bahaya apakah yang bisa muncul diakibatkan oleh polusi di dalam rumah? Dan yang kedua, efeknya apa? Dan yang ketiga, solusinya bagaimana? Khususnya kita sebagai profesional kesehatan, ketika masyarakat di wilayah tempat kita bekerja ternyata memang masih menggunakan kompor minyak tanah. Mungkin itu pun di wilayah kerja kita masing-masing mungkin juga ada gitu ya, maksudnya penggunaan kompor minyak tanah atau bahan bakar lain, atau ya merokok misalnya di dalam rumah itu juga menjadi polusi di dalam rumah gitu. Saran baik apa sesuai dengan kerangka tadi yang dapat kita berikan masukan kepada masyarakat di wilayah kerja kita? Untuk waktu dan layar dipersilakan kepada presentan. Mungkin siapa dulu? Apakah Ibu Delvi dahulu? Dilanjutkan dengan Dr. Sandy. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dokter Sinca yang kalau polusi udara di rumah tangga itu ya
kalau banyak yang menggunakan minyak kan kemungkinan kan itu mereka masaknya di luar ya, di dapur ya. Dapur itu pasti ventilasinya kan bagus, maksudnya kan terbuka, tidak tertutup. Kalau seandainya juga tertutup, jendela-jendela yang di dapur atau pintunya harus dibuka. Jadi sirkulasi udaranya juga masuk gitu, jadi bertukar. Kalau misalnya tertutup juga, kalau kita menggunakan kompor biasa itu, kita harus menggunakan exhaust gitu. Jadi biar udaranya terganti seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Dokter Sandy. Ya, sebetulnya dilematis antara yang tadi ditanyakan oleh Dr. Sinca. Dilematisnya itu perbedaan, yaitu ketidakmerataan ekonomi mungkin ya di daerah yang perkotaan mungkin dengan daerah yang masih pedalaman. Pertama itu dari ketidakmerataan ekonomi ini yang menyebabkan eh, salah satunya tadi ada yang menggunakan bahan tungku, kayu bakar mungkin atau menggunakan minyak tanah gitu. Berbeda dengan yang mungkin di kota menggunakan kompor gas atau mungkin kompor listrik. Terus kedua, upayanya juga mungkin beberapa bulan ke belakang pernah didengar gitu upaya pemerintah untuk pada saat lagi viral-viralnya yang polusi udara ini pemerintah pernah berupaya untuk memberikan ya atau mensubsidi kompor listrik. Nah itu salah satunya tapi sampai sekarang juga eh, implementasinya tidak ada. Kedua itu. Terus ketiga mungkin kalau misalkan di daerah tempat kerja kita berada masih ada yang menggunakan kompor tungku atau minyak tanah juga ya sebisa kita mungkin untuk mengedukasi lah, mengedukasi eh, lingkungan kerja kita tersebut untuk ya mengganti gitu. Maka tidak semudah itu untuk mengganti yang memerlukan modal, uang dan sebagainya gitu. Jadi ya ini dilematis gitu. Tergantung daripada pemerataan ekonominya baik lagi ke situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Delvi dan Dokter Sandi. Jawabannya bagus ya, bagus menurut saya. Tapi nanti dilengkapi oleh Prof ya. Dalam artian pertama itu harus kita mengedukasi sebagai profesional kesehatan harus mengedukasi apa potensi bahayanya dan bagaimana kondisi yang bisa membahayakan, apa zat-zat mungkin polutan atau hasil pembakaran yang bisa berbahaya kepada masyarakat dan efeknya apa. Di level edukasi, kedua, kemudian memberikan saran perubahan. Misalnya seperti yang Ibu Delvi sampaikan ya, penggunaan exhaust, pembukaan jendela, dan bagaimana menjaga sirkulasi udara khususnya di area pembakaran, misalnya dalam penggunaan kompor minyak tanah, agar seminimal mungkin berpotensi menciderai atau membahayakan kesehatan dari warga masyarakat. Nah, itu simple tapi perlu kita perhatikan ya, mungkin tidak jauh-jauh berada di rumah kita sendiri mungkin ya, maksudnya dengan berbagai kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Saya menyapa juga ini yang sedang on cam, Dokter Maya, silakan dok. Membangun topik sepertinya lagi outdoor nih, bebas dari polusi udara nggak? Silakan dok. Iya, pagi dok. Eh, ada pertanyaan aja nih buat Dokter Dixon sama Bu Delvi. Izin, Polusi saya udara kan moderator. kita tahu. Dok Maya, Dokter Kenapa? Sandi. Dokter Sandi, Dokter saya Sandi ya, moderator. maaf dok. Ya Dokter Dixon moderatornya. Kebalik. Polusi udara kan mempengaruhi cuaca ya. Terus seberapa besar kalau bisa sampai mempengaruhi iklim? Nah, Itu pertanyaannya. Terima kasih. kaitan antara polusi udara dengan perubahan cuaca dan perubahan iklim. Nah, ini sekarang sudah bulan Desember tapi hujan minimalis gitu ya. Apakah ada kaitannya dengan Dari cuaca sampai ke iklim yang lebih luas gitu dok. ya, apakah ada kaitannya dan bagaimana proses keterkaitannya antara polusi udara yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dengan perubahan cuaca dan iklim? Waktu dan Baik. layar kan? Dokter Dixon, Ya, halo, ya, iya, Pak Fian, silakan. masih boleh nambah pertanyaan atau mau dijawab dulu ya?
Bagaimana presentan? Kayaknya. Mungkin kita tetapkan tampung dulu aja Pak Fian, menambah pertanyaan dulu aja nanti baru sekaligus dijawab. Oke, oke. Thank you ya. Tadi ada dampak dari polutan udara itu termasuk ke hewan dan juga kualitas air tanah. Boleh diberikan gambaran yang lebih konkret di Indonesia? Seperti apa sih polutan yang seperti apa yang berdampak pada hewan dan air tanah, dan kemudian bagaimana cara mengatasinya itu atau meminimalisir hal tersebut? Terima kasih. Ya, iya benar itu tadi ada di dalam paparan dampak polutan terhadap hewan, terhadap air tanah ya tadi ya, sorry. Saya kalau Ya, ya, air tanah. Kemudian bagaimana dampaknya dan apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi itu, terkhususnya mencegah potensi gangguan kesehatan bagi manusia. Pada presentan waktu dan lain. Mungkin presentannya bisa on cam ya. Soalnya kalau presentan off cam gimana? Lagi di ruangan, Pak Oh, Dixon. oke baik. Yang lagi bisa mohon on cam ya. Silakan. Saya ulang ya. Jadi pertanyaan untuk presentan tadi ada dua. Yang pertama kaitan polusi udara dengan perubahan iklim. Yang kedua kaitan polusi udara dan keterkaitannya polutannya mempengaruhi hewan dan mempengaruhi air tanah. Potensi bahayanya, kaitannya seperti apa dan potensi bahayanya apa, dan juga bagaimana cara menanggulanginya. Nah, dipersilakan para presentan. Siapa dulu yang mau menjawab? Ya, silakan Dr. Sandi. Dapat pribadi saya untuk benar atau tidaknya mungkin nanti akan dikoreksi oleh Prof. Ahmadi. Kaitannya terhadap yang tadi apa binatang dan air tanah ya. Kalau logika saya ya ketika polusi udara meningkat, polusi kotor lah ya, polusi kotor udara meningkat, ya mungkin fisiologis pernafasan antara mungkin manusia dan hewan ya mungkin sama gitu. Jadi ketika polusi udara meningkat, polusi kotor udara meningkat ya pasti akan berdampak buruk dengan semua makhluk hidup gitu, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Taman. Terus kedua ke air tanah mungkin ada kaitannya ketika saya kurang memahami ini ya mengenai mekanisme dari eh, udara terus terjadinya mungkin awan terus terjadinya hujan saya kurang memahami. Tapi logika saya ya mungkin ketika polusi udara meningkat, polusi kotor ya, polusi udara meningkat, kotor mungkin akan ditampung awan, mungkin nanti akan terjadinya hujan, ya itu mungkin hujan asam dan sebagainya gitu. Itu sih yang nanti akan menyerap ke tanah ya, maka air tanah juga akan tercemari di situ. Mungkin itu sih hubungannya, Pak. Oke, baik. Eh, Tadi saya masih sedikit kurang menangkap. Oh, bahwa polusi udara berpotensi menimbulkan terjadinya hujan asam. Dan asam ya. Nah, oke, baik. Mungkin untuk dan juga pada hewan mengakibatkan gangguan potensi Tersebut. gangguan kesehatan seperti pada manusia misalnya di saluran pernafasan, begitu juga pada hewan. Nah, apakah ada penambahan oleh Ibu Delvi? Halo, Bu Delvi. Iya, iya, iya dok. Sebentar ya dok. Pertanyaan yang selanjutnya apa ya? Pertanyaannya tadi ada dua. Topiknya rasanya tadi sudah terjawab. Yang pertama kaitan antara polusi udara dengan perubahan iklim. Dan yang kedua kaitannya polusi udara, polutannya itu terhadap hewan. Gitu.
dan air tanah. Mungkin sembari berproses, kita menampung juga ya, Mas ini bila ada pertanyaan yang selanjutnya, mungkin saya akan menyapa dua nama. Yang pertama, Ibu Eli. Apakah ada pertanyaan yang mau didiskusikan? Kalau pertanyaan sih mungkin nilai ambang batasnya itu berapa ya? Kemudian kalau arah angin itu apakah berpengaruh ya? Selain tadi apa namanya udara panas gitu kan? Oke, dalam kaitannya dengan polusi udara ya. Oke, itu menjadi tampungan juga terhadap apa namanya menjadi tampungan terhadap bahan diskusi pada pagi hari ini ya terkait nilai ambang batas dari polusi udara. Mungkin nanti bisa menggunakan referensi di presentasi ya yang udah dijawab sama presenter, boleh pakai referensi ataupun yang di luar dari yang sudah dipaparkan. Dan yang kedua, apakah ada keterkaitan antara arah angin dengan polusi udara? Satu lagi, saya mau menyapa tadi ada Ibu Puji Astuti, sepertinya tadi ada terdengar suaranya. Apakah ada uh, usulan diskusi atau yang mau dipertanyakan? Belum ada dong. Belum ada, baik. Mungkin kita kembalikan ke tim presentan. Dipersilakan waktu dan layar. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari Ibu Eli ya. Itu nilai ambang batas, maksudnya nilai ambang batas polusi udara ya. Kalau menurut WHO nilai ambang batasnya itu sebesar 15 mikro per meter kubik. Seperti itu Ibu. Selanjutnya, pertanyaan Bu Eli apa ya satu lagi? Nilai Arah ambang batasnya arah angin ya. Apakah arah angin berpengaruh gitu terhadap pencemaran arah angin? Apakah berpengaruh terhadap apa namanya pencemaran udara? Ya, izin menjawab. Kalau untuk berpengaruh atau tidaknya ya menurut saya berpengaruh karena juga angin bisa berpengaruh gitu untuk membantu dalam eh, menyebarkan polutan. Jadi ketika polutan itu lama di suatu wilayah kan saya kurang tahu ya ada namanya angin apa ya yang pernah dijelaskan tuh ada angin muson atau angin apalah saya kurang paham. Itu juga dapat membantu untuk menyebarkan polutan ke wilayah-wilayah sekitar gitu. Seperti itu. Jadi arah angin berpengaruh terhadap persebaran dari polutan tersebut ke wilayah yang uh, menjadi area observasi kita gitu ya. Jadi kalau ya contoh kalau misalnya ada kebakaran hutan di sebuah wilayah, itu bisa tersebar sampai ke negara-negara tetangga misalnya ya. Karena arah anginnya sedang mengarah ke sana, walaupun bukan terjadi di area tersebut kebakaran. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin saya sapa Ibu Vini, silakan. Oh, yang on cam saya sapa-sapa. Silakan supaya hidup diskusinya. Masih ini nih, masih mute. Saya minta unmute ya. Ya, sembari menunggu, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Sebenarnya masih kurang puas sih.
Ya, bagaimana? Ya, izin Prof, sembari menunggu teman-teman, mungkin kita juga agak perlu masukan dan bimbingan terkait tentang polusi udara ini berdasarkan diskusi yang sudah dilaksanakan. Apakah ada masukan buat kami atau bimbingan terkait dengan topik polusi udara ini? Izin Prof. Baik sekali. Eh, Memang pencemaran udara ini sangat berpengaruh pada kelompok biologi, hewan, tanaman, dan manusia. Tadi baik sekali bahwa bisa menyebabkan hujan asam karena memang bahan bakar minyak bumi umumnya bisa masih mengandung belerang, sulfur, yang memberikan ion hidrogen dalam bentuk asam kuat. Walaupun sehari-hari memang tanpa asap dari bahan bakar minyak bumi, memang terjadi pengasaman dari terkaitnya CO2 yang ada di dalam udara dengan air hujan, sehingga yang turun ke permukaan bumi itu sebetulnya agak asam, tetapi asamnya ringan. Lain halnya kalau bahan bakar minyak bumi yang memberikan asam kuat, sehingga tanah memang menjadi asam, sehingga batu-batuan kalsium di dalam tanah tergerus, larut melalui air tanah. Tapi itu satu proses alami yang dipicu oleh kegiatan manusia. Sampai tahap ini tentang pencemaran udara ini, terutama dengan bahan bakar minyak bumi atau bahan bakar fosil, masih dipertentangkan. Ya, pertemuan di Dubai kalau tidak salah, itu masih bermasalah karena negara-negara produktor bahan bakar bumi fosil merasa akan dirugikan kalau itu dibatasi. Tetapi beberapa negara memang yang besar sudah mulai mengembangkan sumber energi yang lain. Dari matahari, dari air, dan dari udara sendiri berupa kipas. Itu masih dalam proses, sehingga ada waktunya nanti akan terjadi peralihan dari pemakaian bahan bakar fosil ke arah bahan bakar yang bisa terbaharui. Tentang tadi yang diajukan oleh Ibu Since ya dari Indonesia Timur, itu sangat baik. Nanti saya akan coba share sebentar ya beberapa gambar.
Sudah terlihat ya gambarnya. Nah, inilah salah satu model rumah tradisional di Indonesia Timur. Ini di Timor. Di dalamnya kalau saudara lihat samar-samar di sini asap. Karena memang di dalamnya ada tungku asap. Batu, 3 buah, dan kayu bakar. Ini untuk melawan udara dingin. Dan juga untuk mengawetkan jagung yang di atas. Kemudian ada juga gambar yang lain. Saudara bisa melihat di sini kabut asap yang keluar perlahan-lahan dari bentukan ini, bentukan rumah, ya dengan segala kepercayaan mitologis tentang luas pintu dan lain sebagainya, dan tidak mempunyai ventilasi, kecuali asap hanya keluar sedikit-sedikit dari celah-celah jerami di sini, atapnya. Bisa dibayangkan di dalam itu bagaimana asapnya. Sangat pekat. Dan ini dihirup oleh bayi yang sering ada di dalam rumah dan ibu. Kemudian, saudara bisa lihat juga gambar ini. Ini adalah foto bayi yang sedang tidur dengan alis yang berkerut karena penuh asap ruangan itu. Dan bayi ini berpotensi terkena ISPA. Karena kesehatannya akan menurun dan mudah sekali terkena penyakit saluran pernapasan. Nah, inilah suatu tantangan bagi saudara-saudara bahwa kita harus menghadapi masyarakat kita dan meningkatkan tata kehidupan mereka. Nah, jadi saudara bisa melihat bahwa urusan air pollution bukan hanya di kota saja. Ya, di kota memang bahan bakar fosil, di desa bahan bakar fosil bercampur bahan bakar biologis. Nah, ini tata kehidupan yang mesti dirubah. Nah, terlepas dari semua itu yang besar, yang memerlukan suatu upaya yang besar pula, terutama dari tenaga kesehatan masyarakat, untuk menyadarkan masyarakat berapa besarnya masalah yang mereka sedang hadapi dalam pencemaran udara ini. Nah, kita juga bisa mengutip sedikit tentang pengalaman di negara-negara 4 musim yang sedang menghadapi musim dingin. Karena musim dingin ini berpengaruh pada dinamika pencemaran udara. Indonesia sekarang sedang mendekati musim hujan. Sebagai biasa, kita dari waktu ke waktu pada musim hujan itu akan pilek. Nah, di sini dari National
Institute of Health Amerika ada tulisan clearing the air. Nah, membicarakan tentang virus. Dikatakan di sini, some viruses like other germs can live on surfaces. Ternyata virus dan beberapa bakteri juga bisa hidup di permukaan benda, barang. Kalau kita menyentuhnya, lalu menggosok mata, hidung, atau mulut, sebab itu suatu kebiasaan alami bahwa kita sering menggosok-gosok muka, bahkan menggosok-gosok mata dengan tangan yang kotor. Bisa terkena itu. Lebih hebatnya lagi, many viruses can spread through the air. Banyak virus yang bisa tersebar melalui air, melalui udara. These are called airborne viruses. Virus yang dipindahkan melalui udara. Banyak sekali akibatnya. Cuma pilek-pilek aja menjadi flu, menjadi COVID-19. Nah, pengalaman selama COVID ini lumayan. Shed new light on how viruses spread. Rupanya dunia selama sebelum COVID masih tidak memusingkan tentang penyebaran virus itu. Tetapi karena COVID, maka para ilmuwan mencari-cari. Dan terbukti bahwa viruses can linger for a long time in the air. Artinya, virus bisa mengambang lama di udara. Nah, jadi inilah rupanya yang menjadi jalur utama banyak masyarakat yang terinfeksi. Nah, setiap kali kita bicara, berbangkis, bernyanyi, atau batuk, sebetulnya banyak yang kita keluarkan bukan hanya udara saja. Belum lagi kita menghirup tiny fluid particles. Artinya partikel-partikel cair yang kecil sekali juga terhirup. Ukurannya macam-macam. Yang besar yang disebut percikan, droplets, biasanya sih jatuh cepat. Tapi paling tidak dia masih bergerak 3 sampai 6 feet. 6 feet itu kira-kira 3 meter. Tapi ada partikel-partikel kecil yang dipanggil oleh namanya aerosol, bisa melayang di udara untuk beberapa menit, bahkan beberapa jam. Dan bisa bergerak lebih jauh dari 3 meter. Nah, dulu SARS-CoV-2 virusnya bisa menyambat adalah aerosol. Dan menyebarnya inilah yang utama. Nah, pada penelitian Donald Milton ya, 80% dilepas oleh orang-orang influenza, virus influenza yang menyebabkan flu.
Biasanya virus itu ditemukan di aerosol yang sangat kecil sekali. Tidak perlu batuk atau berbangkis untuk mengeluarkan virus itu, tapi keluar saja sedikit-sedikit. Biasanya karena bicara, karena bernafas, mengeluarkan virus. Nah, jadi inilah virus-virus penyakit-penyakit lain, bukan hanya penyakit pernafasan, yang keluar, termasuk juga common cold, kalau pilek-pilek aja, ya oke, itu pernafasan. Respiratory syncytial virus, itu ya pernafasan juga. Tapi measles, campak, juga terlepas via udara. Belum lagi SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, ini tadi ada pertanyaan dalam rumah atau dalam ruangan dan luar ruangan. Ya, bagaimana efeknya begitu? Ya, itu terserah Anda. Anda ada di mana, di luar apa di dalam rumah? Di sini disebutkan indoor spaces tends to be poorly ventilated compared to the outdoors. Jadi ventilasi di udara dalam rumah, dalam ruang, itu biasanya lebih sedikit kalau dibandingkan udara terbuka. Outdoors, aerosols can float off or blow away. Kalau di luar, ya aerosol biasanya tersapu, terbuang. In a building with poor ventilation, there's nowhere for the aerosols to go. Di mana nih? Mall. Itu ruang dalam ruang yang besar. Rumah lebih kecil lagi. Kamar ya lebih kecil lagi. Jadi itu semua mempunyai sifat-sifat yang menentukan penyebaran aerosol. Ketika aerosol berkumpul di udara, kemungkinan buat kita menghirupnya dan terinfeksi itu lebih besar. That's why many outbreaks of COVID-19 were traced to places with poor ventilation, where people were talking loudly or singing, such restaurants, bars, or places of worship. Jadi, banyak outbreak dari COVID-19 itu ternyata terjadi di ruang-ruang yang ventilasinya atau pertukaran udaranya tidak bagus, di mana orang-orang berbicara keras-keras, khotbah, bernyanyi, ya di restoran, di bar, atau di tempat-tempat agama, worships, agama dan kepercayaan. Di sini ada satu sifat lain lagi dari virus-virus ini, yaitu colder seasons, musim-musim dingin. Jadi penyebarannya lebih cepat kalau di musim dingin. Untuk negara 4 musim, orang lebih senang berada di dalam rumah, to spend more time indoors when the temperature drops. Karena kedinginan ya lebih enak dalam rumah lah.
Tapi ada lagi penyebaran karena udara yang dingin. Certain viruses, including the flu, last longer in cold temperatures. Jadi tidak cepat rusak virus-virus itu di udara yang dingin. Belum lagi humidity, kelembapan, yaitu jumlah uap air ya di udara. Biasanya kalau musim dingin seperti sangat dingin atau di tempat-tempat yang dingin itu lebih rendah kelembapannya. Kelembapan karena suhu udara akan menyebabkan peningkatan kelembapannya udara. Jadi air itu dalam bentuk gas kalau seandainya suhu meningkat. Jakarta misalnya itu jauh lebih lembab daripada puncak yang selalu dingin. Nah, humidity can affect how well viruses spread. Kelembaban ternyata juga berperan untuk menyebarkan virus. One reason may be that moisture aids the mucus flow in our airways. Salah satunya adalah ini akan membantu mukus lendir melayang di udara. Lumayan sih. Artinya virus itu lebih banyak terlepas ya. Jadi kalau lower humidity, kelembabannya rendah seperti di puncak, flu menyebarnya lebih bagus. Dr. Sima Lakdawala, India ini kelihatannya, di Emory University, has found that flu viruses in aerosols can survive over a wide range of humidity levels. Nah, jadi ternyata virus di bentuk aerosol yang melayang di udara itu bisa bertahan, tidak rusak, tergantung dari humidity levels-nya. So, humidity might not harm the viruses themselves. Instead, it may affect their ability to stay in the air. Jadi kelembaban rupanya bisa mempengaruhi jumlah virus atau daya tahan virus di sana. At lower humidity, water from aerosols will evaporate. Ya, kalau humiditasnya atau kelembabannya kurang, aerosol atau air yang dalam bentuk aerosol itu akan menguap. Kan kelembaban kurang tidak berarti 100% hilang. Air yang melayang di udara. Tapi karena kelembabannya rendah, biasanya percikan-percikan atau butir-butir aerosol, butir-butir air, butir-butir aerosol air itu akan menguap untuk mengisi kelembaban. This causes them to shrink, allowing them to stay in the air
longer and travel farther. Nah, inilah aerosolnya menjadi lebih kecil, sehingga bisa lebih tahan berada di udara, lebih cepat melayangnya, tidak cepat mengendap, tidak cepat jatuh, dan melayang jauh. Kalau kelembabannya tinggi, aerosol might absorb water from the air, causing them to fall faster. Jadi kalau kelembabannya tinggi, seperti di Jakarta, aerosol itu atau butir-butir air itu malah akan menyerap butir air. Jadi virus-virus ini akan berada di gumpalan air yang lebih besar, sehingga gampang cepat jatuh ke tanah. Nah, gimana nih pencegahannya? Pengalaman ini kita dapat dari, rupanya siapa itu, peneliti Lakdawala, mendapat dari pengalaman COVID. Yang pertama adalah getting CDC recommended vaccines can help your body fight off germs. Nah, ini yang sering dipertentangkan di Amerika juga, dengan alasan adalah mau jualan CDC. Tetapi ini hasil penelitian vaksin. Seperti diketahui, Inggris dan Kanada itu sudah mulai menerapkan vaksin COVID-19 dalam bentuk yang baru. COVID-19 selama ini memang dianggap sudah habis, tetapi tanpa disadari sebenarnya masih endemis. Cuma penularannya tidak sehebat ketika pandemi. Dan strain-nya ini lebih lemah. Biasanya hanya dalam bentuk flu. Terus terang, saya sendiri lumayan seminggu lebih terkena flu, panas, dingin, sakit badan, dan saya rasa itu mungkin COVID. Tapi saya tidak memeriksa, hanya mengobati sendiri di rumah, dan sembuh. Karena daya tahan kuat. Itu yang penting. Ya. Vaksin sudah dilaksanakan, vaksinasi dilaksanakan di Inggris dan di Kanada. Itu yang saya tahu. Negeri lain saya belum tahu. Yang penting adalah maintaining a healthy lifestyle can also help keep you from getting ill. Jadi gaya hidup itu yang perlu dijaga. That includes a healthy diet and enough physical activity. Artinya dietnya, menu makanannya yang sehat-sehat. Dan punya kegiatan fisik, gerak yang cukup. Olahraga, senam, aktivitas, dan sebagainya. Ya. Jadi, artinya untuk melawan virus yang ada di udara, di samping kita menghindarkannya, kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Healthy diets, junk food, artinya makanan-makanan sampah hindarkan. Nah, ya, yang tidak perlu-perlu. Ya, setahu saya sih makanan tradisional Indonesia sampai sekarang belum bisa dimasukkan junk food. Lagi makanan Jawa Barat, cuma daun pintu yang nggak dimakan katanya. Semua daun dimakan. Daun telinga juga enggak lah. Ya, karena saya juga besarnya di Jawa Barat,
Saya memang punya kesukaan makanan-makanan Jawa Barat, bukannya makanan-makanan yang aneh-aneh sekarang, segala mixuo dan apalah yang saya tidak tahu, karena saya tidak suka. Bukan mau sok alami, bukan, memang nggak bisa, nggak ketelen. Nah, face masks, masker, trap fluid droplets coming from your mouth and nose. Nah, ini masker ada macam-macam. Memang masker biasa yang biru putih itu tidak bisa menyaring semua. Paling tidak gas dan partikulat matter yang 2,5 mikron itu tembus. Tapi dia akan mengurangi derasnya hirupan pernafasan kita atau derasnya ekshalasi kita. Artinya derasnya aliran udara yang masuk atau keluar dari hidung kita. Nah, ini menyebabkan jumlah virus atau jumlah yang dihirup atau yang dilepas itu lebih sedikit. Maka sering ribut ngap. Ya memang agak ngap. Tapi itu aman. Ya. This can stop viruses from spreading through the air. Mask can also protect the people wearing them. Jadi yang memakai itu menjaga dirinya dan menjaga juga lingkungan. Sudah memenuhi tata kehidupan sosial bersama. Jadi mungkin ada yang kata, ya beli aja penjernih udara ya, air purifier. A small air purifier you buy for your bedroom, for example, is not going to work in a large crowded public space like school, classroom. Iya, di kelas saja juga tidak ada gunanya, yang kecil-kecil itu. Juga sebetulnya it also needs to be placed properly to ensure that all the air in the room reaches the purifier. Ya kalau kita taruh aja gitu air purifier di ruang kelas, percuma. Berapa daya hisap dari air purifier itu pada seluruh ruang itu? Sebetulnya di beberapa negara, salah satu negara adalah Tiongkok, mereka memakai sinar ultraviolet yang berbahaya buat manusia, tetapi bagus untuk alat-alat pengangkutan. Jadi memang ada upaya mereka bahwa alat-alat pengangkutan segala bis dan lain sebagainya itu harus pulang kandang, ketika harus pulang kandang, dan disinari oleh ultraviolet yang sangat berbahaya, membakar kulit dan menimbulkan kanker. Jadi harus menghindar beberapa lama, dan terbukti bahwa udara atau ruang-ruang yang dibersihkan dengan itu menjadi bersih dari bakteri maupun virus. Ini tidak digunakan untuk manusia, tidak boleh. Karena manusianya dipanggang itu, kanker hasilnya. Ya. Jadi Tuan Lakdawala ini menyodorkan bahwa tidak ada satu strategi tunggal yang efektif untuk mencegah infeksi dari pencemaran udara. Sebaiknya, bukan Tuan ini, Nyonya, she recommends using a combination of strategies to slow the spread of viruses. Cuma bisa dipakai beberapa cara untuk mengurangi penyebaran virus ini.
Ya. Jadi inilah yang bisa kita lihat menghadapi pencemaran udara sekarang. Jadi menghadapi musim dingin ini, saya harap saudara-saudara bisa bersiap, ya, mau ke puncak atau tetap di Jakarta, lalu ada hujan atau tidak ada hujan, sebaiknya siap dengan penyebaran virus. Itu. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Dari paparan yang barusan, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada yang respon. Ini terkena virus bengong kali. Iya, mungkin seperti itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa kelembaban udara dan iklimnya sekarang sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita dan persebaran virus. Baik, untuk dari presentan, apakah ada penyimpulan dari paparan yang sudah dipaparkan baik oleh presentan maupun yang sudah ditambahkan oleh Prof? Mungkin bisa dibantu untuk merangkum. Atau izin Prof, saya membantu untuk merangkum ya, teman-teman. Jadi dari presentan merangkum materi yang dibawakan pada hari ini. Pertama dari presentan tadi memaparkan tentang polusi udara, bahwa polusi udara itu ada kajian teorinya bahwa ada nilai ambang batas sekian dan kemudian juga dapat berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan, baik polusi udara yang terjadi di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan kemudian berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah potensi penyakit yang diakibatkan oleh polusi udara. Dan kemudian tadi ditambahkan oleh Prof beberapa materi diantaranya adalah gambaran pola kehidupan mungkin yang relatif lebih tradisional dengan penggunaan bentukan rumah yang lebih sederhana dan terjadi pembakaran di dalam rumah sehingga polutannya itu terpapar kepada warga yang tinggal di dalam rumahnya. Kemudian juga materi tentang penelitian terkait dengan COVID-19 dan juga terkait dengan persebarannya. Beberapa di antaranya adalah bahwa tingkat kelembaban udara sangat berpengaruh, sehingga disebutkan di dalam materi tersebut bahwa di area yang kelembaban udaranya lebih rendah, itu virus lebih bisa bertahan lebih lama, sehingga daerah yang dingin itu orang menderita flu itu bisa lebih mudah tertularnya karena indeks virusnya relatif bisa lebih tinggi. Dan di area kelembaban udara yang lebih tinggi, kelembaban udara membantu untuk bersihan mukus di area saluran pernafasan sehingga berpotensi untuk mempercepat bersihan virus di saluran pernafasan sehingga tidak menjadi terlalu tinggi. Dan juga untuk di wilayah indoor, area-area yang banyak pertemuan atau banyak berbicara, banyak diskusi, itu punya potensi penularan yang lebih tinggi terhadap kuman patogen atau kuman penyakit. Nah, beberapa di antara upaya yang kita dapat lakukan, khususnya untuk COVID adalah lakukan vaksinasi. Mungkin buat kita yang belum dapat melakukan vaksinasi, kemudian juga menjaga daya tahan tubuh, itu juga penting, dengan pola hidup bersih dan sehat. Dan secara penelitian juga diinfokan bahwa penggunaan masker yang efektif itu membantu mencegah untuk tertularnya penyakit yang diakibatkan oleh virus. Mungkin demikian yang bisa saya simpulkan untuk merangkum pada paparan hari ini. Izin Prof dan teman-teman semua, tadi dokumentasi sudah saya lakukan secara terpisah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan dari hari ini,
Apakah teman-teman ada yang mau disampaikan? Belum. Izin Prof, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, apakah ada rangkuman penutup dari Prof untuk kami semua? Izin. Saya kira cukup rangkuman tadi. Dan nanti recordingnya ini silahkan di-share di WA Ya, Prof. supaya kita bisa melihat lagi dan mempelajari lagi. Baik-baik, Prof. Ya. Saya juga akan membuat file. Ya. Siap. Baiklah, selamat siang saya kira. Silahkan beraktivitas lagi di akhir minggu. Tapi pikir dua balik untuk pergi ke mall. Terutama ibu-ibu. Ini Ibu Sinca di Papua ya? Prof. Siap, Prof. Benar, Prof. Itu terjadi pembakaran-pembakaran ya? Iya, Prof. Di Jayapura, Prof. Provinsi Papua. Aduh. Ibu Sinca dan kawan-kawan aman-aman? Ya, kita di Papua Barat aman. Aman Nah, ya. yang kejadiannya di Provinsi Papua, di kota Jayapura. Oh. Lah. Kesel dan sedih saya ngedengarnya. Aduh, mau apa lagi sih? Nggak bisa membaca itu Ukraina dan Gaza itu, ya kebetulan memang hampir tiap hari saya membuka channel luar negeri, BBC dan Perancis. Aduh, itu apa yang dicari sebetulnya oleh mereka ya? Ya sudahlah, kita cuma berdoa saja supaya semua sadar untuk menghentikannya ya. Iya, Prof. Oke. Selamat beraktivitas dan happy weekend. Ya. Terima Siap, kasih, Prof. Prof. Terima kasih. Juga, terima kasih, Prof. Selamat tahun Terima baru, kasih, Prof. Prof. Tahun baru, Prof. Wah, Mbak Meli udah mau jauh. Teman-teman, Zoom-nya saya izin akhiri dulu agar videonya dapat terdownload, jadi bisa saya proses seperti kemarin. Untuk materi, tadi sudah ada yang dikirimkan ke grup. Mohon dikirimkan juga ke grup Casling ya, agar kita bisa bagi juga materinya ke grup tersebut agar diakses oleh Prof juga. Baik, terima kasih. Pak David baca WA saya, Pak David. Di grup. Salam sehat untuk semua, jaga kesehatan, selamat Ada foto menjalani bareng yang lagi ya. baru. Mohon maaf bila ada kalimat, ucapan, perbuatan yang kurang berkenan. Sehat terus untuk semuanya. Izin untuk mengakhiri. Amin. Makasih.